Halo. Hari ini kita akan belajar tentang investasi dividen. Banyak investor yang berpikir bahwa dividen sama dengan tambahan uang, tapi tidak demikian. Contohnya, lihat pergerakan harga saham sebelum dan setelah dividen. 3 pertanyaan utama. Pertama, mengapa harga saham turun pada hari dividen? Kedua, apakah saham dengan dividen tinggi selalu merupakan investasi yang baik? Ketiga, apakah dividen benar-benar memberikan keuntungan? Hari ini kita akan belajar tentang arti sebenarnya dari saham dividen dan preferen, serta bahaya dividen yang banyak investor lalui. Kita akan melihatnya langsung dari chart, sehingga lebih mudah dipahami. Peringatan, ini adalah edukasi, bukan saran investasi. Pastikan Anda memeriksa data terbaru sebelum membuat keputusan investasi. Lihatlah chart Bank Sentral Asia, BBCA, di IDX hari ini. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, yang keterangannya bisa Anda cek di pengumuman BI atau aplikasi sekuritas Anda. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua keuntungan dibagikan. Contoh, jika laba bersih Rp1 juta, dan perusahaan memiliki dividen 50, maka perusahaan akan membagikan Rp500.000 sebagai dividen. Sisa Rp500.000 akan digunakan untuk investasi, membayar utang, atau disimpan sebagai kas. Cara menghitung dividen. Dividen harga saham, X 100. Contoh, dividen Rp500, harga saham Rp10 juta, 0,5 dividen. Tapi, dividen tinggi investasi baik tidak selalu benar. Contoh nyata, jika dividen Rp1.000 tetap, tapi harga saham turun dari Rp10 juta menjadi Rp5 juta, maka dividen akan meningkat dari 1 menjadi 2. Ini adalah tanda bahaya dividen. Pertanyaan paling penting, bukanlah dividen itu sendiri, tapi apakah perusahaan dapat terus membagikan dividen? Perlu memeriksa dividen, arus kas, dan proyeksi industri. Lihatlah chart saham PT Bank Sentral Asia Tbk hari ini. Perhatikan pergerakan harga saham sebelum dan setelah ex-dividend, di mana tanggal tersebut adalah batas akhir investor berhak menerima dividen yang perhitungannya dapat Anda cek langsung melalui aplikasi sekuritas Anda, pengumuman resmi di Bursa Efek Indonesia, atau situs otoritas jasa keuangan. Sederhananya, hanya orang yang membeli saham sebelum dividen yang dapat menerima dividen, sedangkan orang yang membeli setelah dividen tidak dapat menerima dividen. Contoh numerik. Jika harga saham Rp50.000 dan dividen Rp1.000, maka harga saham akan turun sekitar Rp49.000 pada hari dividen. Ini bukanlah kerugian, tapi lebih seperti pengambilan dividen dalam bentuk uang. Rumus, harga saham sebelum dividen, Rp50.000 Rp0, harga saham setelah dividen, Rp49.000 Rp1.000 dividen total Rp50.000 sama. Secara teori, ini adalah 0. Dalam kenyataan, ada kemungkinan adanya penjualan psikologis, penurunan teknis, dan perubahan volume yang lebih besar, sehingga perlu memeriksa chart secara langsung. Fokus, dividen sinyal buruk bukanlah mekanisme penyesuaian normal. Lihatlah chart saham PT Astra International Tbk, ASII, hari ini, saham preferen memiliki hak dividen, tapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Alasannya, saham preferen biasanya 30-65 lebih murah dari saham biasa karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perlu membandingkan harga saham preferen dan saham biasa dari chart. Dalam sistem preferen baru, 2B, 3B, di Indonesia, ada kewajiban dividen yang membuat perusahaan harus membagikan dividen secara wajib. Ini teori-teori yang lebih stabil daripada preferen lama. Tapi, dalam kenyataan, ada bahaya. Meskipun dividen tinggi, volume saham mungkin rendah. Jika harus menjual cepat, maka harga beli dan harga jual, spread, dapat menyebabkan kerugian 25. Saham preferen cocok untuk investor yang ingin membeli dan menjual dalam jangka panjang, 5 tahun ke atas, untuk mencari dividen. Jika ingin melakukan investasi jangka pendek, 1-3 bulan, maka risiko likuiditas dapat mengalahkan keuntungan dividen. Sekarang mari kita lihat chart kode saham kodes 200, 069500, di layar ini. Biasanya,
Investor mencari saham dengan imbal hasil dividen di atas 10. Namun, ada 3 risiko yang tersembunyi di baliknya. Risiko pertama, perubahan industri. Contohnya, saham dengan imbal hasil dividen tinggi yang terkait dengan properti atau infrastruktur. Jika industri tersebut melemah, maka pendapatan dividen akan menurun drastis. Bahkan, imbal hasil dividen yang sebelumnya 12 bisa turun menjadi 3. Risiko kedua, korelasi negatif dengan suku bunga. Jika suku bunga meningkat, maka nilai saham dengan imbal hasil dividen tinggi akan menurun. Contohnya, jika saham dengan imbal hasil dividen Rp1.000, tapi nilai sahamnya turun 40, maka investor akan kehilangan uang. Risiko ketiga, pengurangan dividen secara siklik. Ketika industri sedang dalam puncak, perusahaan akan meningkatkan dividen, tapi ketika industri melemah, dividen akan dikurangi hingga 50-70. Contohnya, pada tahun 2008, perusahaan energi mengurangi dividen secara besar-besaran. Kesimpulan, Anda tidak boleh memilih saham hanya berdasarkan imbal hasil dividen. Anda harus mempertimbangkan juga imbal hasil dividen, arus kas, dan risiko industri. Sekarang mari kita lihat chart saham PT Telkom Indonesia, TLKM, di layar ini. Anda dapat memeriksa rincian keuntungan penjualan saham domestik melalui laporan transaksi di aplikasi sekuritas Anda. Sementara untuk aturan pajak dividen yang berlaku, Anda dapat mengecek ketentuan resmi terbaru melalui pengumuman Bursa Efek Indonesia, IDX, atau Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Contoh kasus, jika Anda menerima dividen sebesar Rp1.000, maka jumlah bersih yang Anda terima akan dikurangi pemotongan pajak yang berlaku atas dividen tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan aspek perpajakan sangat penting bagi investor. Anda harus memastikan ketentuan pajak yang berlaku atas investasi Anda dan selalu memeriksa rincian potongan pada laporan transaksi di aplikasi sekuritas Anda, serta memantau aturan resmi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia. Diversifikasi portofolio adalah cara terbaik untuk menghindari bom dividen. Contoh portofolio, saham keuangan, 46 dividen, saham dengan imbal hasil dividen tinggi, Agustus 12, saham telekomunikasi, 5, saham industri, 58, dengan 10 saham yang berbeda-beda. Dengan demikian, jika salah satu saham mengalami pengurangan dividen, maka pengaruhnya terhadap portofolio akan sangat kecil. Contoh kasus sejarah, saham yang masuk dalam kategori bom dividen, 25 tahun atau lebih lama, dalam 500 memiliki kemungkinan pengurangan dividen yang sangat kecil, kurang dari 1 dalam 20 tahun terakhir. Mengapa? Karena mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis dan meningkatkan dividen. Formula keberhasilan investasi arus kas yang sebenarnya, dividen yang stabil, kenaikan harga saham yang tepat, total keuntungan portofolio yang diverifikasi dengan 10 saham atau lebih, keuntungan yang stabil. Sebelum memutuskan untuk membeli saham, pastikan Anda telah memeriksa peraturan pajak terbaru dari BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang mari kita lihat chart saham SK Hinis 000660 di layar ini. Prinsip 1, jangan hanya melihat imbal hasil dividen. Anda harus mempertimbangkan juga imbal hasil dividen, arus kas, dan proyeksi industri. Periksa juga perubahan dividen per periode di chart. Prinsip 2, perhatikan sinyal bom dividen. Jika harga saham terus menurun tapi imbal hasil dividen meningkat, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan. Pastikan Anda selalu memeriksa kemungkinan pengurangan dividen. Prinsip 3, diversifikasi portofolio adalah wajib. Dengan memiliki 10 saham atau lebih yang berbeda-beda, Anda dapat mengurangi pengaruh pengurangan dividen pada portofolio Anda. Peringatan, ini adalah kursus edukatif, bukan ajakan untuk berinvestasi. Investasi saham dengan imbal hasil dividen tidak dapat menjamin keuntungan dan ada risiko kehilangan uang karena pengurangan dividen, penghentian dividen, perubahan kebijakan, perubahan suku bunga, dan perubahan nilai tukar. Sebelum membuat keputusan investasi, pastikan Anda telah memeriksa peraturan terbaru dari OJK dan Direktorat Jenderal Pajak, serta memeriksa laporan keuangan perusahaan secara langsung. Pastikan Anda juga telah berkonsultasi dengan asesoris keuangan. Semua keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sendiri.
Terima kasih atas perhatian Anda.